ZA. NIM saya A1A225035. Saya dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama, soalnya adalah apa itu Indonesia? Jawabannya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di Asia Tenggara, membentang dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia memiliki dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan memiliki dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terdiri dari 1.700 pulau dengan sekitar 6.000 pulau penghuni. Luas wilayah mencapai 1.904.569 km persegi dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadikan negara terpadat keempat di dunia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Meskipun pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur, Indonesia dikenal sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Negara Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah dan beragama yang diakui secara resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Indonesia menganut negara yang sistem demokrasinya adalah presidensial yang dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahannya. Struktur pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat, provinsinya terdiri dari 38 provinsi, dan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Saya akan melanjutkan soal yang kedua adalah bagaimana terbentuknya Indonesia. Sejak awal pergerakan kemerdekaan ditindas oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dimulai dari daerah-daerah yang setingkatan dengan provinsi, kabupaten. Kalau sekarang hal ini wajar karena meningkatkan bahwa rasa kebangsaan di tingkat lokal sangat kuat. Ini terbukti hingga saat ini. Kemudian setelah pemerintahan Belanda menerapkan politik etis di Indonesia, mulai terbentuk segolongan elit terdidik dan terpelajar di seluruh kepulauan Indonesia yang kemudian mentransformasikan dirinya dengan identitas keindonesiaan dalam wujud perhimpunan mahasiswa di negara Belanda yang berwadah dan Perhimpunan Indonesia. Pada saat yang sama, partai-partai politik itu yang menyamai partai politik tidak ada yang menggunakan identitas Indonesia sebagai contoh. Budi Utomo, Serikat Islam, MNIP, kecuali PKI. Saat itu hanya Partai Komunis Indonesia lah yang menggunakan identitas Indonesia, walaupun mereka tidak bisa mengklaim bahwa dalam pergerakan kemerdekaan mereka adalah pelopor yang penggunaan nama Indonesia, karena pada awalnya mereka menggunakan nama Perserikatan Komunis Hindia. Sementara itu, dari aspek lingkungan, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran. Sebagai salah satu paru-paru dunia dengan hutan tropis yang luas, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Namun, kegiatan pertambangan, perambahan hutan, dan urbanisasi yang pesat seringkali mengancam kelestarian lingkungan. Perubahan iklim juga memengaruhi kehidupan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air, serta memperkuat regulasi tentang lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang gaya hidup ramah lingkungan juga mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi muda. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon minta maaf, Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.